Setelah 35 hari, anak kelelawar akan mandiri dan udah serupa dengan kelelawar dewasa, baik dari segi ukuran maupun juga warnanya. Pernah dengar kelelawar yang mirip marshmallow dan gak tinggal dalam gua? Kenalin, Honduran Whitebait, si kelelawar paling umum sedunia dari Amerika Tengah. Benar Mbak M, emang ungunya kayak gimana? Honduran Whitebait atau Ectophila alba beda sama kelelawar-kelelawar lain yang biasanya berwarna gelap seperti hitam maupun coklat. Spesies ini justru punya warna putih bersih yang sesuai sama namanya, Honduran Whitebait. Yang bikin mereka ini kelihatannya kayak fluffy karena mau mirip sama marshmallow. Mereka juga punya telinga dan hidung dengan warna yang mencolok banget, yaitu kuning cerah. FYI nih, karena hidung yang menonjol dan berbentuk segitiga seperti daun, mereka juga dikenal sebagai leaf nose bats. Mereka ini kecil banget, panjang badannya cuma sekitar 3-5 cm. Beratnya cuma sekitar 5-6 gram. Yang mana ini tuh cuma setara sama 1,5 sendok teh gula. Kalau mereka lagi ngelebarin sayap, ada juga nggak lebih dari 10 cm. Imut banget kan? That's why mereka ini disebut sebagai salah satu kelelawar terkecil di dunia. Terus nih, Honduran Whitebait ini punya keunikan yang membedakan dia dari spesies kelelawar yang lainnya, yaitu gak punya ekor. Mereka juga punya selaput hitam tebal di tengkoraknya yang bisa melindungi kepala mereka dari efek sinar ultraviolet matahari. Berkat penampakannya yang unik dan nih, Honduran Whitebait udah lama jadi pusat perhatian di negara asalnya. Ditambah, kelelawar satu ini tuh termasuk salah satu spesies kelelawar yang paling jinak. Tapi walaupun warnanya mencolok nih, mereka malah sulit ditemukan loh. Faktanya, setelah pertama kali ditemukan di tahun 1898, butuh waktu lebih dari 60 tahun sampai penemuan berikutnya, yaitu di tahun 1963. Kalau kamu beruntung, kamu bisa nemuin mereka di negara-negara Amerika Tengah seperti Honduras, Costa Rica, Nicaragua, dan juga di Panama. Khususnya tuh di hutan hujan tropis yang dipenuhi oleh tanaman Heliconia. Kenapa tanaman Heliconia? Soalnya, tanaman itu sering banget dipakai sama si Honduran Whitebait buat jadi sarangnya. Di balik badannya yang kecil dan imut itu, jangan salah. Mereka punya skill khusus yaitu ngebangun tenda buat jadi sarang mereka dari daun tanaman besar yang biasanya Heliconia. Makanya nih, mereka tuh juga disebut sebagai Caribbean White Tent Making Bed. Nah, gimana cara mereka bikin tenda ke sarangnya? Biasanya, mereka bakal ngegigit dan kemudian motong urat daun Heliconia sampai daun itu bakal ngelipet ke bawah dan ngebentuk tenda kecil yang mirip bentuk huruf V kebalik. Karena mereka tuh butuh waktu beberapa minggu buat ngebangun sarangnya itu, biasa tuh mereka bakal pilih daun yang lebih muda biar lebih cepat dan lebih gampang buat dibentuknya. Terus nih, mereka juga pinter loh kalau milih lokasi buat ngebangun tendanya. Biasanya sih deket sama mereka punya sumber makanan ya, yaitu pohon ara. Dan dalam satu tenda atau sarangnya itu, biasanya tuh bisa menampung sampai dengan 12 honduran whitebait. Terus nih saat bertengger, mereka bakal berkelantungan dalam posisi terbalik di tengah daun. Well, kalau ngegantung kebalik ini emang khasnya kelelawar sih ya. Nah, selain sebagai sarangnya, tenda ini juga berfungsi sebagai tempat berlindung dari pemangsa. Kalau pas siang hari, matahari tuh nyinarin tendanya mereka, bulu putih kelelawar bakal mantulin warna hijau dari daun. That's why mereka bakal makin sulit dikenali sama predatornya. Selain itu, karena mereka juga milih daun yang tingginya sekitar 1,8 meter dari tanah, mereka juga bakal makin sulit buat dijangkau sama si predator. Di dalam tenda akar sarangnya, biasanya tuh mereka bakal diem kayak patung buat kamuflase. Dan baru bakalan bergerak kalau ada predator yang mendekat. Soalnya nih, Heliconia ini sangat sensitif terhadap gerakan. Hanya dengan sedikit sentuhan, daunnya bakal langsung bergoyang. Ini yang bikin Honduran Whitebait jadi lebih waspada dan bisa segera kabur kalau ada ancaman. Dan terakhirnya nih, tentunya tenda ini juga berfungsi sebagai tempat mereka berlindung dari hujan dan panasnya matahari. Menariknya, pada awalnya, para ilmuwan tuh ngira kalau si Honduran Whitebait jantan ngebangun tenda buat narik perhatian Honduran Whitebait betina. Tapi ternyata ini salah. Faktanya, betina juga ikut berkontribusi dalam membangun tenda. Meski demikian, para jantan dan para betina biasanya hidup di tenda yang terpisah. Biasanya lagi, para jantan hanya akan mengunjungi para betina saat musim kawin.
Honduran Whitebait juga udah kayak juragan properti sebenarnya. Umumnya soalnya mereka tuh nggak netap lama di satu tenda. Biasanya, mereka tuh punya beberapa tenda yang tersebar di penjuru hutan. Bisa dibilang mereka ini nomaden karena mereka tuh demen pindah-pindah dari satu tenda ke tenda lainnya. Tentunya Honduran Whitebait itu hidupnya secara berkoloni. Terus mereka juga tetap menjadi hewan nokturnal. So, walaupun warnanya putih ya, nggak beda kok mereka sama kelelawar yang lain. Di siang hari, mereka bakal bertengger di bawah tenda. Di malam hari, mereka bakal mulai bersosialisasi dengan kelelawar lainnya dan mencari makan. Honduran Whitebait ini mungkin sebenarnya tuh masuk kaum introvert nih. Soalnya mereka ini pendiam, nggak banyak bersuara. Untuk komunikasi, mereka lebih ngandelin hidungnya untuk sentuhan dan juga ekolokasi, yaitu kemampuan mendeteksi objek menggunakan gelombang suara ultrasonik. Menariknya lagi, kalau kebanyakan kelelawar tuh sukanya makan serangga atau bahkan ngisap darah kayak vampir, Honduran Whitebait ini justru lebih suka makan buah, yang bikin mereka ini jadi spesies kelelawar yang frugivora. Tapi tentunya buahnya nggak sembarangan ya. Seperti yang Mbak Em bahas di awal, sumber makanannya itu buah ara. Mungkin mereka bisa dibilang sebenarnya mereka ini picky eater, cuman mau makan buah tertentu aja. Uniknya, warna kuning di telinga dan hidungnya itu ya karena sering makan buah ara nih. Kulit buah ara tuh mengandung pigmen karotenoid kuning yang disebut lutein. Terus, pigmen ini akan tersimpan di balik kulit mereka. Dan Honduran Whitebait adalah satu-satunya mamalia yang diketahui menyimpan karotenoid di dalam tubuhnya. Hal ini sebenarnya bikin para ilmuwan tertarik, karena mereka percaya kalau mempelajari kemampuan Honduran Whitebait ini dalam menyerap karotenoid, bisa ngebuka jalan buat pengembangan pengobatan baru. Salah satunya untuk penyakit mata yang belum ada obatnya, yaitu degenerasi makula, ya, yang merupakan gangguan penglihatan pada lansia nih biasanya. Terus kalau soal berkembang biak, Honduran Whitebait itu biasanya berkembang biak di bulan Mei sampai dengan Agustus, yang mana musim-musim hangat nih di Amerika Tengah. Selama periode itu, satu ekor kelelawar jantan bakal ngebuahin sekumpulan kelelawar betina. Yes, bisa dibilang mereka ini nerapin poligini. Makanya, nggak heran kalau satu pejantan bisa punya banyak pasangan betina buat berkembang biak. Walaupun si jantan bukan raja dan betinanya bukan dayang-dayang ya tentunya. Nah, setelah dibuahi, kelelawar betina bakal hamil selama 3 minggu. Biasanya sih, hanya ada satu ekor anak untuk satu kali kelahiran. Bayi kelelawar ini akan terus bersama induknya dalam sarang buat disusui sampai akhirnya tuh mereka bisa terbang sendiri di usia 20 hari. Setelah 35 hari, anak kelelawar akan mandiri dan udah serupa dengan kelelawar dewasa, baik dari segi ukuran maupun juga warnanya. Terus kalau kamu tuh pengen melihara mereka karena mereka imut ya, kayaknya tuh kamu harus pertimbangin lagi deh. Soalnya, meskipun kelihatannya kecil dan gak butuh space besar buat tempat tinggal ya, buat niruin habitat asli Honduran Whitebait supaya mereka bisa survive di penangkaran, bisa dibilang tuh nyaris mustahil. Dan kalau kamu tuh gak bisa menuhin requirement buat tempat tinggalnya, well, kesehatan para Honduran Whitebait ini akan terganggu. Mereka bisa sakit bahkan sampai mati. Jadi better kamu tuh nikmatin keimutan mereka dari layar kaca atau HP kamu aja. Terus kalau kamu juga ngeliat ukurannya yang mini, ya kamu khawatir nih kalau hewan semut ini umurnya pendek kayak hamster. Tapi ternyata Honduran Whitebait ini punya harapan hidup yang cukup tinggi, sekitar 7 sampai 18 tahun. Tapi sayangnya mereka ini udah diklasifikasikan sebagai salah satu hewan yang terancam punah. Walaupun jumlah totalnya saat ini tuh nggak diketahui, populasinya terus menurun setiap tahun. Faktor utamanya karena ketergantungan mereka dengan Heloconia sebagai tempat berlindung dan juga buah ara sebagai makanannya. Yang mana kedua hal ini tuh tentu aja bisa terancam kalau ada perusakan habitat asal mereka akibat aktivitas manusia, kayak pertanian maupun juga urbanisasi. Selain itu, ancaman selanjutnya datang dari predator alami mereka kayak ular, burung hantu, oposum, dan hewan karnivora lainnya yang bisa mangsa mereka saat mereka bertengger dalam tenda. Oke, sekarang kamu udah tahu nih berbagai fakta menarik dari Honduran Whitebait. Gimana? Kamu setuju nggak nih kalau mereka itu mirip sama marshmallow dan merupakan kelawar terimut dan terunik di dunia? Anyway, kalau kamu ada request buat Mbak Em bawain topik hewan tertentu, share aja di komentar ya. Atau kamu juga bisa reach out Mbak Em di sosmed Mbak Em yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak Em dan Michi, pamit dulu.
See you di video satu fakta sejuta cerita berikutnya. Bye-bye! Eits, tunggu. Belum kelar videonya. Mbak Em mau ngumumin pemenang giveaway yang diadain di awal Mei kemarin. Semua ditentuin sama Wheel of Wonder nih. Kongres buat Kak Markiore dari Instagram, kongres juga buat Kak Chibi Feli dari Instagram, dan karena Kak Markiore ini namanya muncul 2 kali, kongres nih buat Kak Guardian Tales A dari TikTok. Mbak Em akan DM kalian untuk pengiriman saldonya ya. Untuk bukti pengiriman saldo akan Mbak Em post di sosial media Mbak Em juga. Buat yang belum menang, jangan bersedih hati. Ditunggu giveaway berikutnya. Anyway, thanks for the support guys. Jangan bosan buat support Mbak Em ya. Thank you and bye-bye!